Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sakrim, dosen STKIP PKRI Bangkalan. Jika beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan secara teori dan praktiknya di dalam kelas, maka pertemuan ini pada momentum ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester atau bisa disebut dengan UTS. Konsep dan sistem baik secara teori dan praktiknya yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu akan diuraikan ke dalam bentuk-bentuk soal, baik soal pilihan ganda maupun soal uraian. Kepada sahabat-sahabati, kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini, selamat mengerjakan. Soal nomor 1. Ini merupakan bentuk dari surat. A. Bentuk lurus penuh. B. Bentuk lurus. C. Bentuk setengah lurus. D. Setengah lurus. Soal nomor 2. Suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Korespondensi. B. Surat niaga. C. Koresponden. D. Surat kerja. Soal nomor 3. Poin-poin ini merupakan bagian dari A. Ciri-ciri surat. B. Bagian surat. C. Macam-macam surat. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 4. A. Surat sebagai media komunikasi. B. Surat sebagai barometer. C. Surat sebagai duta penulis. D. Surat sebagai bukti tertulis. E. Surat sebagai salah satu otak kegiatan suatu kantor. Poin-poin ini merupakan bagian dari A. Fungsi surat. B. Fungsi surat lamaran. C. Fungsi surat niaga. Soal nomor 5. Ini merupakan bentuk dari surat. A. Bentuk lurus penuh. B. Bentuk lurus. C. Bentuk setengah lurus. D. Setengah lurus. Soal nomor 6. A. Menyebutkan data pribadi pelamar yang meliputi 1. Nama lengkap. 2. Tempat dan tanggal lahir. 3. Jenis kelamin. 4. Agama. 5. Status kewarganegaraan. 6. Keterangan sudah atau belum menikah. 7. Alamat atau tempat tinggal yang mudah dihubungi. B. Riwayat pendidikan dan ijazah yang dimiliki meliputi 1. Pendidikan formal, misalnya SD, SLTP, SLTE, akademi, atau universitas. Jika ada 2. Pendidikan informal, misalnya kursus-kursus, bahasa Mandarin, komputer, pengembangan pribadi, public relation, dan lain-lain. C. Kecakapan khusus yang dimiliki, misalnya menyetir mobil, mendesain ruangan. D. Pengalaman bekerja yang sejenis dengan jabatan yang dilamarnya atau pengalaman bekerja di bidang lain, bila belum pernah sebaiknya menyebutkan kemampuan bekerja untuk jabatan yang dilamarnya berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Poin-poin ini merupakan bagian dari A. Cara menulis surat lamaran. B. Daftar riwayat hidup. C. Lampiran surat lamaran. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 7. Ini merupakan bentuk dari surat. A. Bentuk lurus penuh. B. Bentuk lurus. C. Bentuk setengah lurus. D. Bentuk lekuk. Soal nomor 8. Yang pertama, bahasa baku. Yang kedua, bahasa jelas atau tidak bermakna ganda. Yang ketiga, lugas, tidak mubazir, tidak banyak basa-basi, mengikuti perkembangan bahasa surat. Yang keempat, efektif dan efisien. Yang kelima, bahasa padu, tiap gagasan dituangkan dalam satu paragraf. Yang keenam, bernalar. Yang ketujuh, menarik atau mengandung rasa bahasa. Kosakata tepat, optimis, menghindari pengungkapan secara langsung hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kedelapan, taat asas.
Poin-poin ini merupakan bagian dari A. Kriteria bahasa surat yang baik. B. Kriteria surat lamaran kerja. C. Kriteria surat niaga. D. Semuanya benar. Soal nomor 9. Ini merupakan bentuk dari surat. A. Bentuk resmi. B. Bentuk lurus. C. Bentuk setengah lurus. D. Bentuk lekuk. Soal nomor 10. Surat-surat rutin yang terdapat dalam suatu organisasi, niaga, sosial, dan pemerintah. Seseorang ini berperan dalam kegiatan surat menyurat sebagai pengonsep surat yang harus ditandatangani oleh pimpinan. Selain itu, seseorang ini juga punya wewenang untuk menandatangani surat-surat jenis tertentu yang tidak perlu ditandatangani oleh pimpinan. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Pengertian surat sekretaris. B. Pengertian surat pemberitahuan. C. Pengertian surat organisasi. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 11. Adalah terjadinya transaksi, yaitu adanya kesepakatan jual-beli yang ditandai penyerahan barang atau jasa oleh pihak penjual dan penyerahan uang oleh pihak pembeli. Sebelum terjadinya transaksi, kedua pihak akan melewati proses yang disebut prosedur niaga. Rangkaian tahapan dimulai dari perkenalan, permintaan penawaran, pesanan, dan pengiriman pesanan. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Pengertian surat niaga. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat organisasi. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 12. Surat-surat yang dipergunakan oleh orang-orang atau badan-badan serta perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan tujuan mencari laba. Usaha-usaha dapat meliputi perdagangan-perdagangan, perindustrian, atau usaha lainnya seperti perusahaan jasa angkutan, perbankan, asuransi, dan lain-lain. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Pengertian surat niaga. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat organisasi. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 13. Surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada calon pembeli yang isinya memperkenalkan hasil produksi atau usaha dalam perniagaan disertai keterangan-keterangan selengkapnya. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Pengertian surat niaga. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat organisasi. D. Surat perkenalan. Soal nomor 14. Surat yang sifatnya pemberitahuan pihak penjual yang isinya mengenai penerimaan barang karena tidak sesuai dengan pesanan, biasanya disertai dengan permintaan ganti rugi. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Pengertian tuntutan atau klaim. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat tagihan. D. Surat perkenalan. Selamat mengerjakan. Wassalam.